Aksi ini dilakukan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Mereka menggeruduk ruang rapat panitia kerja atau panja revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Proses revisi yang tertutup ini dinilai mengunci celah partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembahasan. Cuma itu, revisi Undang-Undang TNI ini pun terkesan elitis dan sangat eksklusif. Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Urgensinya apa yang menyebabkan begitu rupa harus dilakukan rapatnya di hotel mewah, padahal ada yang namanya gedung DPR yang bahkan tertutup bagi rakyat seringkali. Kemudian juga harus seburu-buru itu, hentikan saja dulu sekarang. Kalau nanti mau dianalisis lebih jauh, analisis dulu tuh yang katanya perwiranya sudah kebanyakan, harus disebar, makanya harus dilepaskan ke jabatan sipil. Harusnya dikaji lebih mendalam, diberikan kebijakannya yang lebih komprehensif, bukan sekedar memberikan bisnis atau membagi-bagi kekuasaan di jabatan sipil, tapi jadi kita butuh waktu yang lebih untuk membicarakan ini secara partisipatif. Menyinggung soal partisipatif, ini jadi salah satu prinsip demokrasi Pancasila, yakni menjamin partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan termasuk undang-undang. Meaningful participation sebutannya. Istilah ini tercantum di dalam putusan MK nomor 91 PUU 18/2020 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. MK menilai jika proses partisipasi tidak benar-benar melibatkan masyarakat, maka proses pembentukan undang-undang menjadi tidak sah. Ini yang terjadi dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. MK pun memerintahkan agar undang-undang tersebut diperbaiki. Dalam putusannya, MK menyebut partisipasi bermakna ini harus dilakukan dalam beberapa tahap, yakni tahap pengajuan rancangan undang-undang atau RUU, pembahasan bersama antara DPR dan Presiden, pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD, khususnya jika berkaitan dengan pasal 22D ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal yang mengatur mengenai peran Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam proses legislasi. Lalu tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Selain itu, MK menetapkan bahwa partisipasi publik yang lebih bermakna harus memenuhi 3 prasyarat utama: hak untuk didengarkan pendapatnya, hak agar pendapatnya dipertimbangkan, hak untuk mendapatkan penjelasan atau tanggapan atas pendapat yang diberikan. Istilah yang kemudian kita perkenalkan di zaman pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kita memperkenalkan istilah legidiot gitu ya, legislasi idiot, yakni proses legislasi yang dilakukan secara ugal-ugalan, ya tanpa partisipasi, bahkan bisa dikatakan partisipasinya bersifat manipulatif. Dan lagi-lagi hari ini pembahasan rancangan Undang-Undang TNI itu juga masuk dalam kualifikasi legislasi idiot atau legiliot itu. Selamat sore Bapak Ibu.